Mengemban amanat menjaga gawang diplomasi ekonomi antara Indonesia dan beberapa negara, Mahendra Siregar ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada periode 2019-2024. Sederet PR dan tugas diberikan kepada sang ekonom yang sempat menjadi mantan Wakil Menteri Perdagangan dan juga Ketua BKPM. Lalu, bagaimana sang diplomat meramu strategi? Kita akan membahasnya langsung dengan Pak Mahendra Siregar. Selamat pagi, Pak Mahendra. Selamat pagi, Vini. Terima kasih untuk memberikan waktu kepada kami di Indonesia. Kami akan membahas tentang diplomasi ekonomi, kemudian juga ada nanti posisi Indonesia yang baru saja diputuskan oleh Amerika Serikat. Pak, ini diplomasi ekonomi, istilah diplomasi ekonomi ini sering sekali atau kerap kali disebut 2 tahun terakhir. Apa sebenarnya diplomasi ekonomi dari kacamata Bapak? Yang terakhir yang saya bisa lihat menjadi perbedaan pendekatan diplomasi ekonomi dengan sebelumnya adalah kalau di waktu yang lalu seakan-akan ada berbagai jenis diplomasi dan diplomasi ekonomi menjadi salah satunya. Tapi saat ini dan ke depan diplomasi ekonomi itu merupakan bagian dari keseluruhan diplomasi dan bukan merupakan satu kesatuan yang terpisah. Jadi merupakan bagian dari peran Indonesia di tingkat global, di tingkat regional, di tingkat bilateral, dan di dalamnya kepentingan ekonomi, kepentingan dan prioritas ekonomi Indonesia menyatu dalam seluruh pelaksanaan diplomasi dan politik luar negeri kita. Jadi bukan lagi menjadi salah satu bagian saja dari keseluruhan hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Kalau misalnya kita melihat kan juga ada dari Kementerian Luar Negeri dengan diplomasi ekonominya, kemudian juga ada Kementerian Perdagangan dan juga BKPM. Bapak juga sudah memiliki pengalaman terhadap posisi-posisi itu. Kalau posisi untuk di Kementerian Luar Negeri ini sifatnya nanti menjemput bola kah atau bagaimana Pak? Kalau kebijakan ekonomi nasional saya rasa jelas mengenai apa target-target yang harus dicapai dan bagaimana mencapainya. Nah, dalam konteks tadi diplomasi ekonomi dan pada gilirannya tentu Kementerian Luar Negeri mencapai atau menjalankan langkah-langkah untuk mengamankan mencapai tujuan ekonomi nasional tadi. Jadi bukan menduplikasi apa yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga lain, tapi justru menggunakan kebijakan dan pelaksanaan strategik maupun teknis, lagi-lagi saya ulangi, di level multilateral, di level global, di level regional, level bilateral untuk mencapai tujuan ekonomi tadi. Jadi bukan hanya melengkapi, tapi melingkupi keseluruhan dari apa yang dilakukan selama ini di level politik luar negeri, tapi pada gilirannya juga seirama dengan bagaimana kita melakukan di kebijakan yang lebih teknis yang ada di kementerian lembaga. Ada rumus 4+1 untuk tahun 2020 ini Pak, dengan kata kunci kolaborasi. Apa dari kolaborasi ini kemudian untuk target di 2020 ini secara nilai itu bagaimana Pak? Kalau dalam perspektif peningkatan ekspor non-migas, peningkatan investasi, peningkatan wisatawan atau turis yang masuk ke Indonesia, itu sudah ditetapkan sebagai bagian dari tujuan nasional. Jadi lagi-lagi kita tidak menduplikasi atau memiliki target yang berbeda dengan target nasional tadi di Kementerian Luar Negeri, tapi kami justru memerankan seluruh aset dan leverage istilahnya yang ada, modal yang ada di dalam pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri untuk bisa mencapai tujuan-tujuan tadi dan tidak lagi memisahkan hal-hal yang sifatnya strategik, politik dengan tujuan-tujuan ekonomi. Jadi saya rasa lebih mudah kalau diumpamakan atau dicontohkan dengan suatu kasus misalnya. Kalau di waktu yang lalu hubungan Indonesia katakanlah dengan negara A bisa di dalam konteks politik itu baik gitu ya, tapi dalam konteks ekonomi biasa-biasa saja atau tidak ada perkembangan. Nah, kalau ke depan kita ingin hubungan baik dalam politik itu kita jadikan modal untuk menjamin bahwa hubungan ekonomi, apakah ekspor non migas, apakah
investasi, apakah untuk wisata, konektivitas dan sebagainya, juga sama baiknya. Nah, dalam perspektif regional misalnya, ASEAN baru saja menyetujui konsep yang disebut dengan ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Nah, dalam perspektif ekonomi, kita ingin melihat bahwa ASEAN Outlook on the Indo-Pacific itu menjadi juga platform untuk operasionalisasi kita mendukung konektivitas dan pembangunan infrastruktur di seluruh kawasan Indo-Pasifik dan Indonesia sebagai hub-nya. Nah, ini perspektif yang bisa langsung dilihat dalam contoh-contoh yang lebih jelas ketimbang kalau membicarakan konsep semata-mata. Artinya tidak hanya secara politikal tapi juga secara ekonomik juga sangat esensial seperti itu ya Pak ya? Bukan hanya esensial tapi kita operasionalisasikan dan sebaliknya yang sudah operasionalisasikan kita yakinkan hubungan politik, hubungan strategik juga dipakai untuk mencapai itu. Ada waktu 1 tahun yang diberikan kepada Pak Mahendra, juga ada target yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu Indonesia pada tahun 2045 nanti akan masuk pada 10 besar seperti itu Pak. Konsep matang yang saat ini sudah diracik itu seperti apa Pak? Kalau target sampai 2045 saya rasa tentu target yang dalam bentuk jangka panjang ya. Dalam hal itu yang bisa kita lihat sekarang sudah mulai diimplementasikan adalah tentu pertama terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas infrastruktur. Baik hardware maupun software ya. Jadi dalam arti fisik maupun non fisik, apakah itu pendidikan, kesehatan dan kualitas sumber daya manusia. Tapi yang berikutnya lagi yang kita juga harus pahami bagaimana meningkatkan kualitas produksi dan nilai tambah dari keseluruhan sektor-sektor ekonomi yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa berbagai contoh membuktikan bahwa ekonomi yang hanya menggantungkan kepada katakanlah eksplorasi dan eksploitasi bahan baku ataupun sumber daya alam pada gilirannya akan terjebak dalam apa yang disebut dengan middle income country trap. Nah, kita harus melihat hal tadi sebagai tantangan tapi juga kesempatan karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar dan juga memiliki populasi yang besar yang bisa diterjemahkan sebagai pasar yang juga besar dan juga bisa diterjemahkan sebagai sumber daya manusia yang besar dan potensial untuk dikembangkan. Optimis jadi apa ya? Sangat optimis. Tidak ada pilihan lain, kalau tidak maka apa yang kita ingin lihat untuk mencapai pembangunan yang betul-betul berkelanjutan dan menjadi masyarakat yang maju dan modern di Indonesia tidak akan tercapai. Pertumbuhan ekonomi global tahun ini akan lebih rendah daripada saat kondisi krisis keuangan global 12 tahun lalu. Tadi Bapak menyebutkan bahwasanya betul Indonesia memiliki pasar yang besar, kemudian SDM-nya juga, SDA-nya juga lengkap istilahnya seperti itu. Hingga saat ini negara-negara mana yang menurut mereka itu seksi untuk berinvestasi di Indonesia pada saat ini? Saya lihat dalam perspektif yang berbeda, jadi bukan hanya dalam perspektif yang semata-mata terjadi di waktu yang lalu, tapi justru kita sampaikan konsep tadi, bahwa konsep kita menuju masyarakat dan ekonomi yang lebih maju dan modern yang berlandaskan kepada proses nilai tambah yang tinggi adalah yang menjadi prioritas bagi investasi kita dan membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi investasi dari manapun untuk masuk di situ. Jadi bukan investasi istilahnya for the sake of investasi, tapi investasi dalam kerangka mendukung strategi kita meningkatkan nilai tambah mencapai kondisi ekonomi yang maju dan modern. Nah, saya justru melihatnya kita harus terus berbenah diri dalam kerangka memperbaiki iklim investasi, memperbaiki makin cepat pelayanan, kepastian hukum, lalu juga persoalan konsistensi dalam kebijakan. Saya rasa itu terus harus digalang ke depan dan dilaksanakan. Tetapi di lain pihak juga kita justru membuka dan mendorong kepada investasi yang sejalan dengan strategi yang kami sampaikan tadi.
Kendalanya apa Pak yang ditemui selama hampir 150 hari dilantik dengan Pak Presiden nih Pak? Bisa diceritakan? Kalau saya melihatnya bukan kendala, tapi sekarang justru kondisi realita yang terjadi di tingkat global ya, mulai dari pelemahan pertumbuhan ekonomi, pelemahan dan bahkan stagnasi dalam perdagangan internasional, dan sekarang kita tentu di dalam kondisi yang lebih mawas diri lagi dengan perkembangan dari COVID-19 atau virus corona. Nah, di dalam konteks tadi memang kondisi global sangat tidak mendukung, dan saya memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun ini akan lebih rendah daripada saat kondisi krisis keuangan global 12 tahun lalu. Jadi dengan kata lain, kita masuk ke dalam kondisi krisis baru karena lebih rendah dari global financial crisis. Dan bahkan kalau dilihat dalam pertumbuhan perdagangan internasional, pada saat global financial crisis 12-13 tahun lalu, perdagangan internasional itu masih tumbuh tingkatnya setinggi dengan pertumbuhan ekonomi internasional. Tapi kalau tahun ini mungkin perdagangan internasional antara stagnan atau malah menyusut. Jadi kita memasuki kondisi yang tidak mudah dalam tahun ini, dan ini adalah realita yang terjadi. Tetapi di lain pihak kami sampaikan tadi, bukan berarti kita terisolasi, tapi bahwa kita punya pasar yang besar, bahwa kita punya kebutuhan untuk investasi yang juga tetap besar, dan bahwa kita punya dinamika dari populasi yang muda dan berpendapatan menengah. Ini harus kita maksimalkan, dan pada gilirannya kita maksimalkan juga dalam membangun hubungan ekonomi dengan negara lain ataupun dengan kawasan lain. Jadi perspektifnya secara tidak langsung begitu ya, kalau dikatakan justru menempatkan posisi Indonesia yang memiliki kelengkapan tadi itu menjadi lebih kuat secara relatif dibandingkan dengan negara-negara lain. Tetapi secara absolut ya memang kita pun tentu terpengaruh, tetapi terpengaruhnya kepada kita lebih kecil dibandingkan terpengaruhnya kepada negara-negara lain termasuk di ASEAN. Dan saya memperkirakan walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan turun dibandingkan tahun lalu, tapi mungkin akan menjadi yang tertinggi di ASEAN. Bicara terkait dengan COVID-19 atau itu sangat berpengaruh seperti itu ya Pak, antara hubungan ekonomi antara Indonesia dan juga Tiongkok. Ekspor 17%, kemudian impor sekitar 17,2% seperti itu Pak. Apa langkah yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri? Memang kalau dalam konteks ekspor dan impor tidak bisa terlepas sama sekali karena perakiraan saya bahwa pertumbuhan ekonomi China mungkin akan terpangkas separuh gitu ya. Yang tidak pernah terjadi sebelumnya di bawah 6%, mungkin tahun ini 4% pun sulit. Betul. Nah, ke depan tentu hal terkait ekspor dan impor tadi dengan Tiongkok akan terpengaruh. Tapi di lain pihak, baik China, Tiongkok maupun negara-negara lain membutuhkan basis produksi, basis peningkatan nilai tambah yang baru di luar Tiongkok. Yang saya katakan tadi, baik oleh investor Tiongkok sendiri maupun oleh investor seluruh dunia yang dianggap bisa menjadi penyeimbang atau alternatif dari China. Nah, Indonesia memiliki posisi yang penting, yang strategis untuk itu, tapi di lain pihak kita juga harus terus memperbaiki apa yang saya sebut di dalam penjelasan sebelumnya, berbagai proses ataupun perbaikan yang kita harus lakukan, tetapi negara-negara lain juga tahu dan melihat bahwa Indonesia menjadi salah satu potensi alternatif dari basis produksi yang selama ini ada di Tiongkok, yang kemudian memerlukan alternatif basis yang baru, penyeimbang dari itu, dan kita memiliki yang lebih lengkap dalam arti populasi besar, pendapatan juga meningkat terus, dan pasar dalam negeri tidak hanya melulu ekspor,
Yes. Jadi basis produksi yang pindah ke Indonesia bisa memanfaatkan baik untuk ekspor, tapi juga untuk pasar dalam negeri. Komunikasi terakhir yang dibangun antara kedua Menteri Luar Negeri antara Indonesia dan Tiongkok ini apa, Pak? Oh, kalau dalam konteks COVID-19, kita mendukung langkah-langkah yang terus dijalankan oleh pemerintah Tiongkok dan berharap bahwa apa yang mereka lakukan bisa membawa penyelesaian ataupun peredaan dari situasi yang ada di sana. Tetapi di lain pihak juga kita memberikan bantuan ataupun dukungan dan juga ingin belajar dari pihak Tiongkok mengenai langkah-langkah yang mereka lakukan pada saat mereka bisa mulai memitigasi persoalan-persoalan tadi. Saya rasa hubungan kedua negara saat ini banyak meliputi hal-hal tadi itu, ya, walaupun bukan berarti seluruhnya. Selama diskusinya masih melulu mengenai kelapa sawit dan masih melulu mengenai deforestasi, tidak melihat hal-hal lain yang sama strategisnya dan sama pentingnya, kami berpandangan itu semata-mata diskriminasi dan proteksionisme. Ini ada dua topik terakhir yang kita akan bahas di pagi hari ini, yaitu terkait dengan keputusan dari Amerika Serikat atas pencabutan tidak hanya Indonesia dan juga India dari negara berkembang menuju ke negara maju. Kemarin juga dari Kementerian Perdagangan tidak pengaruhnya tidak terlalu besar, tapi juga kita harus memiliki strategi. Apa strategi dari Kemenlu sendiri? Apa yang ditetapkan oleh USTR adalah menerbitkan daftar 26 negara yang dianggap tidak lagi memiliki status yang bisa memberikan subsidi kepada ekspornya tanpa pihak Amerika memberikan countervailing atau tarif balasan. Gitu ya. Jadi terbatas pada itu. Saya rasa kalau dalam konteks tadi memang betul dampaknya tidak terlalu besar. Di lain pihak, Indonesia sendiri sedang memfinalisasi review terkait dengan GSP, fasilitas tarif yang diberikan oleh Amerika Serikat, dan kami berharap dalam waktu dekat ini review tadi, evaluasi tadi bisa diselesaikan sehingga kita malah bisa menjajaki hubungan dengan pihak Amerika Serikat ke jenjang yang lebih tinggi. Itu ada limitnya, Pak, untuk perundingan itu, Pak? Kalau yang GSP, yes. Kami harapkan ya secepat-cepatnya. Memang beberapa hal besar sudah selesai. Sampai saat ini kita tinggal dalam tahap mana, Pak? Satu hal lagi saja. Saya rasa kami harapkan dalam ya hitungan beberapa minggu inilah, harapkan bisa selesai. Oke, Pak, berarti pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti itu, Pak, secara ekonomi juga. Ada juga isu yang kemarin sempat dibahas secara intens terkait dengan palm oil, seperti apa. Ada tahapnya sekarang yaitu memenuhi standar roundtable dan sustainable palm oil, seperti itu ya, Pak ya. Ada juga yang disampaikan kepada pihak DPR terkait dengan diskriminasi kelapa sawit. Apa yang bisa diupayakan sampai sekarang dari Indonesia, Pak? Tahapannya dua hal yang berbeda ya. Kalau di dalam negeri kita tentu kita terus ingin meningkatkan berbagai langkah yang sudah dilakukan menjadi lebih efektif. Pertama tentu moratorium terhadap perluasan dari lahan perkebunan sawit, sehingga tidak lagi ada izin baru untuk perluasan tadi. Dan di lain pihak kita justru fokus kepada peningkatan produktivitas dari petani kecil yang memang merupakan pemeran penting dalam persawitan di Indonesia. Tapi sementara ini justru produktivitas mereka hanya sepertiga atau kurang daripada yang ideal yang ada di perusahaan ataupun perkebunan besar. Jadi sebenarnya dengan meningkatkan produktivitas
dari petani kecil kita bisa meningkatkan produksi secara keseluruhan tanpa ada perluasan lahan sama sekali dan malah mendorong kepada efisiensi. Itu di dalam negeri dan hal itu sendiri adalah basis yang paling kuat untuk bicara mengenai pembangunan berkelanjutan. Karena pertama tidak ada perluasan lahan lagi, kedua peningkatan produktivitas berarti peningkatan kesejahteraan, kemajuan bagi petani dan juga pertanian modern, penciptaan lapangan kerja, belum lagi untuk daerah-daerah yang memang untuk perkebunan ini banyak di daerah terpencil, berarti juga menyelesaikan ketimpangan pendapatan di antara daerah-daerah yang di luar tadi itu dengan katakanlah Pulau Jawa ataupun daerah-daerah yang lebih dekat dengan perkotaan, dan juga sawit ini memiliki satu nilai yang luar biasa karena kemampuannya untuk bisa diolah lebih lanjut, meningkatkan nilai tambah yang banyak sekali turunannya, bahkan lebih dari 400 macam, baik di sektor energi yang sekarang ini kita galakkan secara besar-besaran, tetapi yang juga tidak kalah dan bahkan ke depannya akan menjadi lebih andalan lagi adalah di bagian minyak makannya, edible oil, atau di dalam apa yang disebut dengan oleochemical, yaitu tahapan untuk membangun produk-produk baru. Ya. Nah, ini yang kita harus lebih dorong. Nah, sedangkan yang terjadi di Uni Eropa itu sepenuhnya adalah diskriminasi dan proteksionisme. Nah, itu adalah hal yang berbeda dengan keberlanjutan, sebab kalau hal itu kami selalu berpandangan kita semua ingin supaya ada keberlanjutan, bukan hanya sawit, tapi seluruh minyak nabati, termasuk minyak nabatinya Eropa. Dan bukan hanya bicara deforestasi, tapi bicara parameter yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Apakah tidak penting misalnya polusi yang dilakukan oleh minyak rape atau rapeseed di Eropa yang terkenal melakukan polusi luar biasa dari pupuknya, dari fertilizernya kepada air tanah, kepada sungai, kepada laut di Eropa yang mematikan banyak sekali berbagai makhluk dan menimbulkan polusi yang luar biasa. Itu bagaimana? Nah, kenapa hanya bicara mengenai deforestasi? Nah, kalau saya berkesimpulan itu semata-mata karena memang diskriminasi. Lalu kalau memang bicara mengenai berkelanjutan, kenapa kita hanya bicara hanya sawit? Nah, bagaimana minyak nabati yang lain? Padahal justru kalau sawit tidak dijadikan solusi dari minyak nabati yang berkelanjutan, maka alternatifnya adalah pembukaan lahan antara 6, 10, sampai 15 kali lebih luas untuk pengganti dari minyak kelapa sawit. Yang berarti seluruh kawasan hijau ataupun hutan di muka bumi ini akan dikonvert untuk minyak nabati. Bahkan itu sangat tidak bertanggung jawab dan tidak baik bagi keberlanjutan itu sendiri maupun untuk climate change. Nah, selama diskusinya masih melulu mengenai kelapa sawit dan masih melulu mengenai deforestasi, tidak melihat hal-hal lain yang sama strategisnya dan sama pentingnya, kami berpandangan itu semata-mata diskriminasi dan proteksionisme. Untuk perbincangan selanjutnya yang akan dibangun dengan Uni Eropa, itu akan direncanakan kapan? Kalau ini terus-menerus, kami menyampaikan konsep ini dalam berbagai kesempatan. Kami terus menunggu jawaban yang positif mengenai hal itu. Tetap optimis ya Pak ya? Ya, karena kalau tidak, saya rasa tidak ada yang diuntungkan dengan sikap diskriminasi dan proteksionisme. Baik, terima kasih banyak Pak Mahendra atas penjelasan yang begitu komplit. Akhirnya kita akhiri untuk wawancara hari ini. Terima kasih atas waktunya kepada kami, CNN Indonesia TV. Kementerian Luar Negeri akan terus mendorong dan mengawal kebijakan outbound investment Indonesia di luar negeri untuk perluasan pasar Indonesia hingga global. Setidaknya ada 285 outbound investment Indonesia saat ini dengan nilai mencapai 14,30 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 204 triliun rupiah.
Dan ini adalah aset ekonomi Indonesia yang harus terus dikawal, difasilitasi, dan dikembangkan. Tim CNN Indonesia.